dari dinas hanya lewat kota kecil itu dengan berjalan kaki. Tiba-tiba dihadang oleh polisi setempat. Saat melihat situasi, Kakak Kian segera mengeluarkan kartu identitas militernya. Namun pihak lain tetap ingin memeriksa barang bawaannya. Jelas sekali kedua orang ini tidak memiliki niat baik. Namun Kakak Kian yang bijaksana tidak ingin menciptakan masalah, melainkan dia bekerja sama dengan pemeriksaan. Namun setelah pemeriksaan tidak menemukan apa-apa, pihak lain malah beralih kepadanya. Dengan tidak punya pilihan, Kakak Kian hanya bisa menunjukkan pedang militer besar 5 meter di pinggangnya. Sekali lagi menegaskan identitas militernya. Tak disangka tindakan ini justru memberi kesempatan pada kedua orang itu. Langsung ingin membawa dia ke kantor polisi dengan tuduhan membawa senjata ilegal. Pada saat itu Kakak Kian baru menyadari. Mereka hanya melihatnya sebagai orang asing di kota kecil tersebut. Mereka sengaja mencari masalah untuk mendapatkan keuntungan. Melihat Kakak Kian berdiri diam di tempat, tanpa berkata-kata, kedua orang itu langsung menggunakan kekerasan untuk menunjukkan otoritas mereka di daerah tersebut. Namun, serangan mereka sangat kuat. Namun, tongkat polisi yang digerakkan oleh kedua orang itu berhasil dihindari oleh Kakak Kian dengan gerakan lincahnya. Akhirnya, polisi yang frustasi mengeluarkan pistolnya untuk mengancam agar dia patuh. Namun, tanpa mereka sadari, mereka telah mengganggu seorang pria yang tidak seharusnya diganggu. Tak lama kemudian, Kakak Kian langsung dibawa ke dalam sel. Dan setelah mengetahui hal ini, Letnan memutuskan untuk bertemu dengannya sendiri. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia bertanya. Kakak Kian tetap tenang berdiri di tempat tanpa mempedulikan dia. Kini Letnan tidak bisa menahan malu. Dia langsung memukulnya dari belakang dengan keras. Namun, dia terkejut menemukan bahwa pukulan itu hanya membantu meredakan ketegangan ototnya sedikit. Hal yang paling aku benci adalah ketika orang lain menatap saya. Kemudian sang kapten tim dengan cepat mengeluarkan pistol listrik dan menembakkan listrik ke perut kecilnya. Dan tindakan berlebihan ini benar-benar membuat marah sang kakak yang telah sabar berulang kali. Dengan satu pukulan keras, dia langsung terlempar keluar. Untungnya, seorang polisi muda datang terburu-buru saat itu. Kalau tidak, kakak yang marah benar-benar bisa menghajarnya hari ini. Kemudian polisi membawanya keluar. Ternyata kepala kantor ingin bertemu dengannya. Hanya karena Sang Biao yang berpengalaman menyadari setelah melihat kartu identitas dan pisau milik kakak. Menyadari bahwa veteran ini bukanlah orang sembarangan. Jadi, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Sang Biao memutuskan untuk tidak lagi menyusahkan kakak itu. Namun saat kepala kantor meminta maaf kepadanya di kantornya, kakak juga dengan cepat menyadari, ruangan dipenuhi dengan barang mewah yang mahal. Jelas bahwa dengan gaji normal, dia tidak mungkin mencapai syarat seperti ini. Sepertinya kepala polisi ini dan bawahannya sama-sama busuk. Mungkin Sang Biao juga menyadari kecurigaan dari Kak Kian. Oleh karena itu sebelum dia pergi, Sang Biao memberikan peringatan serius dengan cara yang unik. Pergilah, Xiao Qian, semakin cepat semakin baik. Lebih baik kamu melupakan semua yang terjadi hari ini. Tidak disangka, saat Kak Kian baru saja keluar dari kantor, dia berpapasan dengan seorang gadis muda yang cantik. Dan saat mata mereka bertemu, Kak Kian teringat bahwa dia adalah pelayan di sebuah bar. Namun Kak Kian tidak terlalu memikirkannya. Tidak disangka, Sang Biao malah tertarik pada Nina yang datang untuk urusan bisnis. Tolong, jangan lakukan ini. Apakah kamu tahu? Di kota kecil ini, tidak ada yang berani menolak saya. Di sini, Kak Kian baru saja keluar dari kantor polisi. Dia menyadari bahwa MP3-nya tertinggal di kantor kepala kantor. Maka dia kembali lagi. Tidak disangka ketika baru membuka pintu kamar, dia melihat pemandangan yang tidak bisa dijelaskan. Melihat ekspresi wajah memohon dari Meina. Awalnya, Kakak Kian yang penuh keadilan tahu dia tidak bisa diam saja. Kepala kantor yang kehilangan minat juga sangat tidak senang. Tanpa ragu-ragu, meminta Kian mengambil MP3 dan segera pergi. Namun dia tidak menyadari bahwa saat itu Kian sudah mempersiapkan diri untuk pertarungan. Siap untuk bertarung. Kamu tidak mendengar. Aku menyuruhmu untuk segera pergi. Pegawai toko muda dan cantik datang untuk menangani urusan terkait. Namun malah membuat kepala kantor yang haus akan kekuasaan menjadi tergoda. Karena Meina sangat takut dengan posisi lawannya. Sehingga pada saat itu, dia sama sekali tidak berani memberontak. Melihat bunga yang baru mekar setelah 18 tahun akan segera tertanam di kotoran sapi. Pada saat yang genting, seorang veteran yang baru pulang tepat waktu membuka pintu dan masuk. Melihat ekspresi wajah memohon dari Meina. Hal ini seketika membuat saudara Kian yang penuh dengan rasa keadilan marah. Dan Sang Biao yang tiba-tiba kehilangan minat, juga dengan tegas menyuruhnya untuk segera pergi. Dan bahkan bersiap untuk bertindak kasar terhadap saudara Kian. Namun, siapa yang tahu apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini bantuan Anda sebagai seorang polisi kepada masyarakat? Setelah memberikan pelajaran yang keras kepada kepala kantor, saudara Kian segera memasukkan meja di atas asbak ke dalam saku, memutuskan kabel telepon dan mengambil mikrofon, lalu menarik Meina yang telah diserang dan bersiap untuk pergi dari sana. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, seorang polisi menemukan keanehan di dalam rumah, namun belum sempat memanggil bantuan, dan tiba-tiba pingsan setelah dipukul oleh asbak. Suara pertarungan yang tidak menguntungkan segera menarik perhatian petugas lainnya. Namun bagi mantan pasukan khusus yang tangguh, semua perlawanan adalah sia-sia.
Dengan mudahnya dia mengatasi mereka tanpa kesulitan. Melihat kebingungan Mina di sampingnya, dia berencana untuk membawanya keluar dari pintu belakang dengan cepat. Tapi tanpa disengaja, mereka malah masuk ke kantor lain. Bagaimana kamu tahu kami kekurangan satu orang? Sebelum ketiganya yang bingung bisa memahami situasinya, sang kakak tiba-tiba melancarkan serangan pertama. Dengan cepat dia mengirim mereka ke tidur yang nyenyak. Melihat rekan-rekannya tergeletak di tanah, petugas muda segera mengeluarkan tongkat polisi besar 40 meter untuk melawan. Tapi sebenarnya tidak berguna sama sekali. Meskipun terlihat menakutkan, tapi tak disangka baru saja keluar dari rumah, mereka bertemu langsung dengan wakil kepala polisi. Karena sudah sampai pada titik ini, sudah datang juga. Jadi, jangan pergi. Begitulah, dengan kekuatannya sendiri, Qian Ge dengan mudah mengalahkan seluruh kantor polisi. Dan sebelum pergi, dia sengaja meminjam sebatang rokok dari dua polisi yang tidak tahu apa-apa. Kami pikir krisis ini akan segera berakhir. Namun, tidak disangka kepala tim yang pingsan sudah sadar saat ini, dan segera melalui walkie-talkie memerintahkan polisi di luar pintu untuk segera menghentikan mereka. Namun akhirnya Qian Ge menarik mereka dengan paksa. Karena khawatir Mia akan dibalas oleh lawan, Qian Ge berencana meninggalkan kota bersama Mia. Namun Mia yang baik hati tidak ingin membebani dia. Melihat kekuatan polisi yang besar semakin mendekat dengan cepat, akhirnya Qian Ge terpaksa melarikan diri sendirian dengan sepeda motor listrik. Namun tidak lama kemudian mobil polisi dari belakang mengejarnya, dan dia masih memegang senjata dan menembakinya dengan liar. Untungnya, saudara Qian bereaksi cepat. Dengan gerakan lincah, dia berhasil menghindari tembakan yang datang tepat waktu. Namun, ternyata di depan adalah jalan buntu. Jadi, saudara Qian memutuskan untuk meninggalkan mobil dan melompat keluar. Akhirnya, dia berhasil lolos dengan selamat dari bahaya. Sementara itu, kepala tim kecil yang mengejar habis menembakkan semua pelurunya. Maka, saat lawan beralih ke pistol, saudara Qian segera naik ke traktor dengan kecepatan maksimum. Sementara itu, petugas polisi juga datang dengan mobil patroli dari arah lain. Melihat situasi, kepala tim langsung masuk. Namun, dalam sekejap, saudara Qian menekan mereka dengan traktor. Awalnya berencana untuk menambah gas dan melepaskan diri secepat mungkin. Namun, saudara Qian sama sekali tidak mengikuti aturan main. Malah, dia perlahan mengangkat lengan Derek. Akhirnya berakhir tragis. Belum pernah melihat mantan pasukan khusus yang begitu tangguh menghadapi balas dendam gila dari kepala daerah setempat. Dia dengan gigih memilih untuk menghadapi mereka sendirian di hutan, dan pengalaman tempur lapangan yang kaya telah memberikan dampak yang besar pada mereka. Setelah beberapa kali pertempuran, kepala daerah menjadi marah. Tanpa ragu, mereka segera mengatur pasukan untuk mengejar sang kakak. Namun tak disangka, sang kakak dengan cerdik menggunakan taktik untuk membalas. Secara tiba-tiba membuat beberapa orang yang bertugas merawat korban terkejut. Sang kakak yang baik hati jelas tidak ingin memulai pertempuran besar, karena semua konsekuensi ini disebabkan oleh tindakan sepihak sang kepala daerah. Membawa korban segera kembali ke kantor. Jangan pernah kembali. Namun sang kepala daerah bertekad untuk menghancurkannya. Akhirnya, sang kakak terpaksa bermain permainan buru-buru dengan mereka, sehingga membuat lawan tahu betapa sulitnya dan mundur. Siapa yang menyangka bahwa San Biao dulunya adalah seorang prajurit pengintai yang sangat baik di garis ke-18. Oleh karena itu, dengan sedikit kesadaran pengintaian yang tersisa, San Biao segera menemukan jejak-jejak kecil di tanah. Intuisinya memberitahunya bahwa Qian Ge pasti berada di sekitar sana. Maka dengan cerdik, keduanya segera bersembunyi di tanah untuk menunggu. Mereka mencoba untuk membuat Qian Ge terjebak dengan cara menunggu di tempat. Ternyata rencana itu berhasil. Tak lama kemudian, mereka menemukan Qian Ge tanpa kesiapan. Hatinya berdebar-debar dan tangannya gemetar. Semua perjalanan tidak sia-sia. Bersamaan dengan suara tembakan, perut kecil Qian Ge tidak sengaja tertembak. Telinga yang sama-sama cacat juga ditusuk dengan garpu besi sehingga terbentuk lubang. Namun akhirnya, Qian Ge berhasil menghindari hujan peluru meskipun dalam kesakitan yang luar biasa. Namun ketika San Biao dengan hati-hati melangkah melewati perangkap yang telah disiapkan sebelumnya, Sang Qian, yang muncul seperti hantu tanpa jejak, tiba-tiba muncul di belakangnya. Tidak mengherankan, Sang Qian, yang mahir dalam pertarungan jarak dekat, dengan mudah berhasil menaklukkan San Biao. Namun sampai saat ini, dia masih ingin memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengarkan baik-baik, jika kamu tidak pergi, akan ada lebih banyak orang yang terluka. Awalnya, mereka pikir masalah ini akan segera berakhir. Namun tanpa disadari, justru karena kebaikan hati Sang Qian, akan membuatnya terjebak dalam kesulitan yang tak terhindarkan. Karena sebagai bagian dari suku pejuang, San Biao tidak hanya tidak memilih untuk mundur, malah menggunakan hubungan untuk mendesak pengiriman helikopter. Beruntung suara deru yang keras membuat Sang Qian siap sedia sebelumnya. Namun untuk lolos dari pemeriksaan lawan di tanah terbuka, memang agak sulit.
Tiba-tiba, sebelum sebatang rokok pun habis, sangat mengejutkan ketika Sang Biao menemukan Qian Ge sedang minum di tepi sungai. Untungnya, jarak antara keduanya agak jauh, sehingga tembakan Sang Biao meleset dengan sempurna. Namun, Qian Ge yang sedang melarikan diri segera berada dalam situasi sulit. Meskipun dia nekat melompat dari tebing pada menit terakhir, namun punggungnya yang kuat tidak sengaja tertembak. Akhirnya, setelah berputar 9.947 kali di tebing, dia jatuh ke air dengan keras. Sang Biao tidak mengendur sedikit pun saat melihat situasi tersebut. Dia memerintahkan pengemudi untuk terus melayang di udara, untuk memastikan apakah Qian Ge telah dibunuhnya. Tidak disangka, 5 jam berlalu begitu cepat. Namun, Sang Biao tidak pernah menemukan jejaknya. Akhirnya, dia pergi dengan lega. Tanpa dia sadari, Qian Ge sebenarnya tidak mati dalam bencana ini. Dia beruntung ditemukan oleh seorang pemuda berusia 80 tahun di tepi pantai. Lebih kebetulan lagi, orang yang menyelamatkannya ternyata adalah kakek kandung Neina yang sedang mengungsi di pedesaan.